Pak Kadis, yang dihormati Pak Kadis Tambang dan Pak Agus Media. Hari ini sesuai dengan agenda sebelumnya bahwa kami akan menyampaikan laporan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari tim PB, baik dari dinas maupun yang cabang dinas. Ya, semua ini masih bertahan Pak Kadis, insyaallah sesuai dengan target gitu ya. Dan mohon izin mungkin Pak Agus bisa menyampaikan kira-kira laporannya seperti apa. Mohon izin Pak Kadis. Jadi yang menambahkan tadi apa yang disampaikan informasi pengantar dari Pak Agus. Coba ke tabel yang flowchart yang kita Pak Kadis, jadi dari flowchart yang kita sudah buat begitu ya, di mana kegiatan penataan kanal pertambangan ini kita awali dengan kegiatan yang berizin dan tidak berizin begitu Pak ya. Yang mana dua kegiatan ini kemudian ada kegiatan ini, ada penataan di masing-masing kegiatannya begitu ya. Bagaimana kemudian kegiatan tambang tanpa izin itu penanganannya seperti apa begitu ya. Kemudian yang berizin juga seperti apa. Nah, dari flowchart ini akhirnya kita ingin melihat sejauh mana dari sisi supply dan demand Pak begitu. Walaupun sebenarnya data yang kita gunakan ini sebenarnya lebih banyak ke data sekunder gitu Pak, prosesnya yang dalam evaluasinya data sekunder khususnya dari kegiatan existing pengusahaan gitu ya. Ada beberapa data-data yang bisa kita manfaatkan ketika kita bicara supply, bicara perizinan. Itu ada dokumen teknis, ada dokumen tekno, kemudian dokumen FS gitu. Dan kemudian nanti kita bisa melihat juga dari sisi aktivitas rencananya seperti apa Pak Kadis ya. Jadi kalau FS ini masih bicara potensinya, sumber dayanya begitu. Tapi kalau sudah bicara RKAB itu bicara aktivitas pengusahaannya begitu. Nah, dari dua data ini kita berharap bisa melihat sejauh mana kegiatan usaha pertama yang dilakukan, apalagi sesuai dengan ketentuan. Contoh untuk batuan ini kan dibatasi hanya 15 tahun. Lima tahun pertama, kemudian 2 kali perpanjangan masing-masing 5 tahun. Yang kemudian ketika akan diusahakan kembali, ini harus melalui mekanisme pengembalian begitu. Nah, artinya ketika ada proses pengembalian, apakah potensi itu masih ada tidak dengan kurang lebihnya. Dan kita bisa menilai sejauh mana potensi yang akan diusahakan. Kalau saya boleh ini periode berikutnya seperti apa begitu. Apakah nanti pertimbangan ini bisa jadi melanjutkan potensi yang ada untuk dari sisi supply nih Pak, ataukah kita membuka lahan baru begitu, wilayah usaha baru begitu, dengan melihat kebutuhan data seperti ini. Nah, lebih jauh lagi tadi sampaikan bahwa kita masih sebatas bisa menyiapkan data supply nih Pak. Sementara untuk demand-nya kita agak kesulitan. Nah, barangkali nanti bisa kita pertimbangkan juga Pak terkait dengan demand. Apakah kita lakukan proyeksi gitu ya untuk 5 tahun ke depan gitu. Seperti yang pernah kita lakukan kajian sederhana supply and demand di 3 komoditas tadi, yang walaupun proyeksi tapi datanya juga bisa, referensi datanya bisa dipegang, dipertanggungjawabkan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya Pak Kadis ini menarik juga nanti ke depan Pak, apakah untuk MBLB ini kan selama ini
dasarnya adalah permohonan Pak Kadis. Nah, dengan melihat situasi sekarang, apakah mungkin ke depan itu ada proses penawaran? Kita punya data, kemudian soalnya kita menawarkan gitu, siapa yang mampu dari sisi pengolahan lingkungan, finansial, sosial, tidak lagi sebatas permohonan, Pak. Begitu yang selama ini kita lakukan. Nah, berikutnya Pak Kadis, dari sisi potensi juga, kita di tahun 2026 di sektor pertambangan mengusulkan ada kegiatan inventarisasi potensi, Pak. Begitu. Dan fungsinya adalah untuk melengkapi kegiatan penilaian supply yang kita dapati dari data sekunder. Bagaimana kemudian kita melakukan kelengkapan data itu melalui kegiatan langsung gitu ya. Walaupun ini baru mungkin dalam tahap sumber daya. Nah, itu barangkali Pak Kadis tambahannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sekdes Satu. Ini Pak, yang status penanganan ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Imam nih, tidak kemudian bahwa angka di sini itu seolah-olah ada ya kesan gitu lah, kesan bahwa sebanyak itu yang mau ditangani itu baru 5, 15 intinya habisnya. Ini kesan psikologisnya begitu ya, yang akhirnya ini menjadi soal kita mendiskreditkan APH-nya begitu akhirnya gitu ya. Nah, tadi kata Pak Kadis bahwa angka ini sebenarnya angka bawah ya kita internal ya. Iya. Saya kira itu Pak Kadis. Jadi penanganan secara umum aja gitu ya. Penanganan status penanganan misalkan ada tindak lanjutnya gitu ya. Di situ di angkanya begitu. Nah, paling yang diberikan sanksi malah harus semua itu, Pak. Karena itu bisa jadi ini. Ya, contoh saja kejadian yang di Subang kemarin Pak Kadis, itu kan kejadiannya 2023 tuh yang di Subang itu. Sekarang ditangani baru sekarang 2025 oleh Kejati, begitu. Tapi untuk kasus lain gitu. Nah, ini juga kan membedakan bahwa dulu itu sudah ditangani oleh Mabes begitu. Sekarang ditangani lagi oleh Kejati dan untuk kasus yang lain. Kalau oleh Mabes pidumnya, pidana umumnya, kegiatan tambah izinnya. Kalau sekarang tipikornya tindak pidana korupsi. Nah, ini sudah juga satu hal yang berbeda terkait dengan penanganan penanganan APH gitu ya, nomenklatur penanganan APH. Nah, makanya tadi kemarin Pak Imam gitu, jadi secara umum, tapi angka ini kita overall ini sudah ada menurut saya. Maka untuk disempurnakan dari yang lain-lain dan masyarakat. yang mungkin satu aja Pak, ini terkait dengan kondisi lapangannya Pak ya. Ini juga bisa mempengaruhi contohkan ada yang berapot hijau tetapi kondisinya berpotensi begitu ya. Katakan tadi boleh kewenangan IT, tapi tidak ada salahnya juga kita juga bisa memitigasi karena itu bicaranya potensi gitu kan, gitu. Nah, kemudian terlebih kita sudah juga melakukan konsultasi kemarin kan Pak terkait dengan stabilan harga dan seterusnya. Nah, kata tidak juga itu bisa diaplikasikan kurang lebih itulah. Yang memang pada pelaksanaannya akan makan waktu gitu ya, karena sebaran gitu ya dan banyak gitu. Nah, mungkin bisa berjalan juga Pak Kadis ya, sambil berjalan gitu ya. Tetap kita menggunakan yang hasil penilaian yang secara administrasi gitu ya, kewajibannya gitu ya. Nah, tetapi mungkin sambil berjalan, nah kita juga kenapa tidak juga melakukan itu gitu, mempotret itulah gitu yang kemudian bisa jadi ini hal yang menjadi dominan gitu karena terkait dengan kecelakaan dan seterusnya begitu lah barangkali. Itu barangkali Pak Kadis ya.
Tambah lagi punya teman-teman semua, dari 22 parameter itu termasuk diantaranya adalah pelaporan. Ya termasuk bagi laporan. Bagus. Saya itu mungkin dan jadi teman-teman semua yang cabang dinas ini paling tidak ini jadikan pedoman dari teman-teman cabang dinas untuk mengasesmen lebih lanjut agar potensi terjadinya kecelakaan atau apapun namanya, ya apapun namanya itu bisa diminimalisir. Yang pada akhirnya nanti pilihannya akan menjadi baik atau menjadi masukan yang buruk dari yang cukup. Ke depan kita cuma ada dua, baik dan buruk, tidak yang cukup. Jadi tidak ada pilihan lagi untuk saat ini, cuma dua itu. Oke, sebelum membahas surat, jadi saya ingin merefresh kembali ya bahwa kita posisi bidang pertambangan ini adalah memberikan pelayanan, ya. Pelayanan dalam bentuk apa? Walaupun secara tidak langsung nih, pelayanan perizinan maupun pelayanan non perizinan yang menyertai dokumen perizinannya, gitu ya. Nah, saya mengingatkan kembali lah, juga selain mengingatkan kembali juga mempertegas lagi lah dengan melihat situasi seperti ini. Tolong fungsi kita dalam melaksanakan pelayanan kita tidak terjebak gitu ke hal-hal yang kurang, ya hal yang negatif ya, khususnya terkait dengan korupsi ini ya, karena korupsi ini sebenarnya penyalahgunaan, penyelewengan kewenangan jabatan, wewenang untuk kepentingan sekelompok orang maupun pribadi gitu ya. Nah, dan bentuknya pun macam-macam gitu ya. Ada menerima uang berupa gratifikasi sehingga proses pelayanannya dimudahkan gitulah, tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku atau NSPK yang berlaku begitu. Dan juga memberikan fasilitas gitu ya, macam-macam ya, sehingga orang itu ketika ada kepentingan dengan kita, setelah yang saya sebut pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab begitu, mengiming-imingi atau kita diberi gratifikasi gitu ya, bisa berupa barang, uang, fasilitas gitu ya. Nah, tolong ini menjadi perhatian kita semua ya. Dan tentunya tetap kita memiliki integritas ya, sesuai dengan nilai nilai sebagai ASN gitu ya, nilai kompetensi kita ya, berakhlak itu ada berakuntabilitas gitu ya, bertanggung jawab dan seterusnya. Dan ya tentunya sikap kita tetap menjunjung integritas gitu ya. Dan untuk membentengi kita semua gitu ya, saya yakin di sini nggak ada lah ya. Segala sesuatunya kita kembalikan ke norma yang berlaku, NSPK yang berlaku gitu ya. Dan kita bekerja atas dasar itu, itulah ya. Dan lebih itu adalah selain integritas, kita juga harus kompak ya secara internal di dalam gitu ya. Ada permasalahan, diskusikan gitu ya, apa yang menjadi persoalan. Nah, sambil kita menjelaskan masalahnya gitu ya, tapi masalah itu tidak berhenti di sana gitu. Nah, sambil kita memberikan solusinya. Jadi setiap permasalahan kita berikan solusinya, sehingga itu
upaya kita dalam memberikan solusinya seperti apa gitu. Ya. Saya kira itu ya. Jadi sekali lagi saya mengajak ke staf bidang pertambangan khususnya ya, terkait dengan fungsi kita memberikan pelayanan kepada stakeholder ya, masyarakat, khususnya masyarakat yang berkecimpung di usaha pertambangan untuk selalu menjaga integritas kita, gitu ya. Dan saya yakin kita semua memiliki itu. Itu ya, barangkali ya pesan terakhir dari saya, bukan pesan itu, supaya menjadi perhatian kita semua ya. Oke, itu aja barangkali.